Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik, sehat, dan selalu bahagia ya. Oke, kembali lagi saya bakal membacakan zodiak dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-11 yaitu untuk Aquarius. Pembacaan Aquarius, percintaan dan kehidupan Aquarius panjang tahun 2021. Sebelum saya membacakan, sebelum saya shuffle kartunya, saya bakal ingetin juga buat teman-teman dan juga buat semua yang mendengarkan video ini, bahwa video ini bersifat general, ya, bersifat general reading, dan kita membaca secara umum, secara kolektif energinya. Artinya, kalau kita membaca secara general, itu berarti bahwa tidak semua bakalan resonate, ya, tidak semuanya bakalan tepat, ya, paham ya? Dan kemudian ini bersifat vice versa. Jadi energinya itu bisa kebalik. Misalnya nanti saya bakal bacakan Aquarius. Nah, bisa jadi Aquarius, kamu yang ngalamin, kamu yang ada dalam apa yang saya sampaikan, tapi juga bisa jadi adalah pasangan kamu atau orang yang sebaliknya. Jadi paham ya? Jadi buat teman-teman silahkan mendengarkan dengan saksama, sehingga nanti teman-teman ketika berkomentar bisa nyambung dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari video-video yang saya buat untuk teman-teman dan juga untuk semuanya. Oke? Baik, jadi mencermati dan kemudian berkomentar secara bijaksana, karena saya tidak pernah mengejudge siapapun, terutama apalagi untuk hal-hal yang jelek dan sebagainya ya. Jadi yang saya bacakan ini adalah hal-hal yang tersirat, yang tertangkap energinya, yang bisa dijadikan sebagai suatu warning atau peringatan-peringatan tertentu buat teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk ya. Setidaknya kita bisa memberikan teman-teman bisa mendapatkan hal yang bermanfaat ya. Jadi sekali lagi bersifat general reading, bersifat vice versa. Oke. Sekarang saya bakal tarik dulu untuk Aquarius, energi Aquarius ya. Saya tarik dulu Aquarius, percintaan dan kehidupan sepanjang tahun 2021. Aquarius, percintaan dan kehidupan Aquarius panjang tahun 2021. Aquarius, percintaan dan kehidupan sepanjang tahun 2021. Oke, Aquarius panjang 2021. Jadi ini adalah membaca percintaan dan kehidupan Aquarius. Jadi nanti bisa saja apa yang mungkin ketangkap saya bakal sampaikan ke teman-teman Aquarius ya. Jadi tidak hanya melulu tentang percintaan. Karena saya kepengen ini bisa dijadikan sebagai suatu warning tertentu. Aquarius. Ini adalah psikologi tarot ya teman-teman ya. Psikologi tarot yang dipadu dengan energi, di mana setiap gambar memiliki energi tertentu, memiliki pesan-pesan tertentu. Ada faktor-faktor psikologis yang memang harus kita perhatikan, gitu kan? Aquarius, percintaan dan kehidupan sepanjang 2021. 3 kartu sudah keluar, ada Seven of Wands dan juga ada Six of Wands. Wands semua. Terus kemudian ada The World. The World, energinya cukup bagus kartunya. Wow. Ada kartu Death keluar. Ada apakah gerangan ini? Ouch.
Seven of Wands, untuk sambil saya bacakan ya, Seven of Wands sedikit-sedikit aja bacakannya, biar kalau sambil shuffle gini suka nggak konsen juga sih. Tapi yang saya tangkap dari Seven of Wands untuk Aquarius adalah kamu harus bekerja keras ya. Saya melihat bahwa di sini, mohon maaf, sepertinya untuk masalah keuangan kamu sedikit bermasalah. Dan ketika keuangan bermasalah ini untuk yang ini, jadi gini, sorry, saya ulangi lagi. Jadi ini untuk couple ya. Jadi saya bacakan untuk couple lebih dahulu. Nanti seperti biasa, setelah itu saya bacakan untuk single atau bahkan couple single saya bacakan secara langsung juga bisa. Oke. Tapi yang jelas Seven of Wands di sini, ini saya melihat bahwa kamu harus bekerja keras ya. Ini baik untuk couple sama single. Karena untuk couple, ketika saat ini keuangan kamu sepertinya sedang bermasalah. Ada hal-hal yang harus benar-benar kamu perhatikan. Jadi di sini kamu mengalami semacam penurunan kualitas dari finansial kamu. So kamu harus bekerja keras. Dan ini berdampak juga ya pada pasangan kamu. Berdampak kepada pasangan kamu. Apalagi kalau misalnya kamu adalah cowok yang sudah beristri, sudah punya pasangan. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kestabilan ekonomi keluarga. So untuk kamu, terutama yang cowok nih, harus bekerja keras. Tapi untuk yang cewek pun sama saja. Bagaimanapun kamu harus menyeimbangkan ya. Meskipun kamu punya pasangan, cowok, suami, kamu harus terus serta menyeimbangkan keadaan ekonomi keluarga atau finansial kamu agar kondisinya bisa segera membaik. Karena saya melihat dan menangkap di sini untuk kartu yang pertama, keuangan dan kondisinya kurang bagus. Begitu juga buat yang single ya, begitu juga buat yang single. Sehingga buat single ini ngerasa kurang pede di dalam mendekati pasangan atau dalam menerima pasangan gitu kan. Kalau misalnya kamu cewek gitu kan, tetap saja menurut saya tetap kamu juga harus memiliki kondisi finansial yang bagus gitu kan. Karena sekali lagi, entah cewek entah cowok, yang namanya kondisi finansial itu sangat mendukung secara psikologis, mendukung kepercayaan diri kamu juga gitu kan. Sehingga siapapun, nggak hanya cewek, nggak hanya cowok ya, tidak harus terbatas itu harus cowok yang punya banyak duit finansial bagus, enggak. Cewek pun saya pikir harus punya finansial yang bagus juga gitu kan. Karena sekali lagi mungkin nggak ada urusan dengan orang lain, tapi minimal buat kehidupan kamu sendiri ya. Jadi buat single maupun buat couple sama. Karena apalagi buat couple ini bakal berpengaruh besar kepada pasangan, kepada keluarga kamu, anak-anak kamu dan sebagainya. Ya. Atau buat kamu yang mungkin masih pacaran juga, tetap aja ini perlu dan penting karena bagaimanapun pasangan punya berpacaran, punya pasangan, ya semuanya butuh biaya ya, butuh modal, butuh dana gitu kan. Apalagi kalau misalnya pasangan kamu yang bentar-bentar minta ke sini, bentar-bentar minta ke sana, minta beli ini, beli itu. Ini harus benar-benar ekstra ya, gitu loh. Jadi finansial harus kamu perbagusin, harus kamu perbaiki. Terus untuk kartu kedua, ini Six of Wands ini masih menunjukkan bahwa kamu harus bekerja keras ya, bekerja keras. Tapi di sini paling tidak ada peningkatan, ada perbaikan. Hasil atau proses itu tidak akan membohongi hasil. Jadi kalau saya melihat dari proses perjalanan dari satu kartu 2 dan 3, ini progresnya bagus ya buat teman-teman Aquarius yang single maupun couple. Ketika kamu bekerja keras, ketika kamu benar-benar fokus dalam pekerjaan, kamu akan meningkat secara finansial. Dan kamu akan mendapatkan keberhasilan yang bagus. The word itu menunjukkan bahwa adanya suatu keberhasilan dari upaya yang kamu lakukan. Nah, persoalannya saya melihat bahwa di sini kamu sedikit agak kurang fokus dan kemudian motivasi kamu juga agak menurun. Saya melihat untuk yang couple, justru motivasi kamu turun itu justru gara-gara pasangan kamu sendiri, gitu. Jadi gara-gara pasangan kamu sendiri, di situ ada banyak konflik-konflik yang terjadi dengan pasangan kamu sendiri, dan di situ bukannya kamu ngerasa lebih termotivasi, tapi justru malah merasa lebih down lagi, turun, bahkan mungkin agak malas dan sebagainya, marah dan sebagainya. Teman-teman, saya bisa memahami bahwa kondisi konflik dengan pasangan itu bikin bete ya, bikin rusak segala-galanya. Saya paham dan saya memahami itu.
Bahkan untuk melakukan apa ya, katakanlah semacam penguatan diri pun kadang-kadang susah ya, karena susah. Tapi pesan saya, jangan diturutin. Jangan diturutin. Karena kalau kamu nurutin dan menyeret diri ke dalam kesedihan, kemarahan, kemalasan, itu berbahaya, ya. Jadi saya berikan tips yang mungkin saya share aja ke teman-teman, bahwa untuk mengobati ini bisa dijadikan sebuah quotes, boleh ya. Nanti kamu tulis lagi di komentar, boleh juga. Jadi spontan aja. Jadi kalau saya punya pemikiran begini, untuk mengobati luka hati, luka batin atau luka hati, ya sekali lagi, untuk mengobati luka batin atau luka hati atau sakit hati, kekecewaan, kemarahan, ada perasaan dendam, kecemburuan dan sebagainya, adalah dengan cara bekerjalah dengan keras ya. Jadi untuk mengobati itu semua, bekerja keras atau bekerja cerdas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Artinya dari proses bekerja keras itu akan mendapatkan progres dan proses yang menuju keberhasilan. Jadi artinya untuk mengobati semua itu, ya, ada salah satu tips yang mungkin bisa saya berikan adalah untuk mengobati luka hati, kekecewaan, kemarahan, cemburu dan sebagainya adalah dengan bekerja keras sampai kamu mendapatkan sebuah keberhasilan, ya. Karena semakin finansial kamu bagus, semakin keberhasilan kamu dapatkan. Saya melihat dan merasakan itu bisa mengobati luka hati kamu dan kekecewaan kamu dan sebagainya. Ya, itu sekedar saran aja. Diterima monggo, tidak juga sekedar untuk referensi aja nggak apa-apa. Oke? Tapi di sini teman-teman, keberhasilan kamu ini sangat bagus ya. Tapi di sini ada kartu death ya, kartu death. Ini buat yang single maupun couple sama saja ya. Jadi buat single, yang jelas untuk kamu bisa mendapatkan pasangan, otomatis sekali lagi kamu harus punya finansial yang bagus, karena bagaimanapun itu harus mendukung kondisi dan situasi kamu untuk berjalan ke depan. Keberhasilan di kartu 3, The World ini harus disertai dengan kehati-hatian, dan kemudian kamu harus mengakhiri fase-fase yang kemarin-kemarin ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya ada hal yang berhubungan dengan masa lalu kamu, baik masa lalu kamu sendiri maupun masa lalu dari pasangan kamu sendiri, ya, kamu harus segera meninggalkan atau merilisnya atau membuangnya, karena energi-energi masa lalu yang ada dari pasangan kamu itu sepertinya cukup mengganggu kamu. Loh kenapa? Saya bilang, mungkin ada yang bertanya, loh kenapa Mas Damar kok energi pasangan bisa sangat mengganggu? Ya, karena saya banyak melihat ada banyak orang-orang yang terganggu, sakit hati, terluka hatinya, terluka batinnya, itu justru karena adanya masa lalu yang buruk dari pasangannya sendiri. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Yes, karena saya banyak menerima curhatan-curhatan, konsultasi juga, sharing dari teman-teman yang datang kepada saya. Jadi mereka terasa terluka batinnya, merasa frustasi, merasa kecewa dan sebagainya karena masa lalu dari pasangannya sendiri. Kenapa? Itu kan masa lalu pasangannya. Iya, karena sekarang ini kan ibarat kata kamu punya hubungan dengan pasangan kamu. Otomatis dong ego-ego itu muncul, perasaan sayang itu pengen sepenuhnya memiliki dan tidak kepengen ada orang lain yang ada dalam kehidupannya dan sebagainya. Itu hal yang sangat wajar, dan saya pastikan bahwa itu sebetulnya wajar dialami oleh setiap banyak orang ya, nggak semua orang tapi banyak orang. Tetapi yang jelas kualitas dari masa lalu itu sebetulnya juga sangat berpengaruh kepada orang itu sendiri. Kalau kualitas masa lalunya buruk, otomatis ya nggak jauh-jauh dong dari kelakuan dia, perilaku dia, cara berpikir dia dan sebagainya. Maka kualitas masa lalu seseorang itu juga sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk kamu melangkah ke depan ya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Karena memang ketika masa lalu seseorang itu buruk gitu kan, gini, semua orang punya masa lalu dan semua orang juga punya masa lalu yang buruk. Tapi kualitas masa lalu yang buruk itu kan juga punya ukuran-ukuran gitu kan. Dan ini kita objektif aja bahwa ukuran-ukuran itu setiap orang berbeda-beda gitu kan. Ada yang bisa menerima seburuk apapun masa lalu seseorang, ada juga yang sebaliknya, sulit menerima dan sebagainya. Ada juga yang butuh proses dan sebagainya ya. Jadi setiap orang berbeda ya. Tapi yang jelas hal yang bisa kita ambil di sini adalah agar kita tidak memiliki masa lalu yang buruk, maka berhati-hatilah ketika melangkah. Jangan ceroboh, jangan asal ambil tindakan, apalagi ketika marah ambil keputusan, ketika kecewa ambil keputusan, berbuat seenaknya tanpa dipikir panjang. Hikmahnya seperti itu ya. Nah, di kartu yang kelima
Ini baik untuk single maupun couple. Saya melihat bahwa di sini ada kartu yang harus kamu perhatikan. Perubahan-perubahan harus kamu lakukan. Tahun 2021 ini adalah saatnya kamu melakukan sebuah perubahan, meninggalkan fase lama dan kemudian masuk ke fase yang baru. So, di kartu yang kelima adalah kartu di mana kamu harus dituntut untuk kreatif, menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, ya, karena kalau tidak kamu akan kembali harus bekerja keras. Bekerja keras, oke, terus gitu kan. Tapi bekerja keras itu juga nanti ada masa-masanya di mana kamu sudah mulai menikmati proses itu dan kemudian memiliki pola-pola yang pada akhirnya kamu harus merubah bekerja keras menjadi cerdas, ya. Ada sistem-sistem yang mungkin bisa membuat kamu lebih baik, lebih enak, sehingga di sini kamu harus punya kreativitas yang bagus. Oke? Itu untuk couple dan single. Tapi yang jelas untuk yang couple, saya melihat ketika kamu bisa mempertahankan ini semua, hubungan kamu dengan pasangan kamu insya Allah nanti bakal tetap utuh dan bisa kembali baik lagi, ya. Itu untuk yang couple. Buat yang single, ketika kamu bisa menjalani proses ini, otomatis nanti kamu juga akan menemukan pasangan kamu dalam waktu yang segera. Ya, segera artinya masing-masing orang berbeda, tapi harapannya, doanya adalah segera. Tapi juga harus disertakan dengan kesegeraan kamu untuk melakukan sesuatu perubahan-perubahan itu. Sama seperti kartu yang keenam, The Fool, kamu harus segera melangkah untuk melakukan sebuah langkah-langkah baru, di mana kamu juga harus punya bekal. Nih di sini, bekal ini adalah pengalaman masa lalu kamu, baik buruknya masa lalu harus kamu dijadikan sebagai pelajaran, gitu kan. Tapi jangan sekali-kali bicara, itu kan cuma masa lalu, itu kan hanya masa lalu, itu kan cuma masa lalu. Jangan pernah menggunakan kata-kata itu, paham nggak? Karena apa? Ada kecenderungan seolah-olah kamu menyepelekan bahwa masa lalu yang buruk itu tuh, itu kan cuma masa lalu, enteng banget gitu kan. Atau mungkin kamu hanya sekedar, maaf, itu hanya masa lalu kamu. Catatan ya teman-teman ya, bahwa kata-kata maaf itu memang penting buat disampaikan. Tapi jangan sedikit-sedikit maaf, tapi melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Itu penting. Nah, di kartu ke-6, The Fool ini mengajak kamu untuk melangkah lagi, tapi dengan penuh kehati-hatian. Karena apa? Di kanan kiri kamu masih banyak lubang-lubang atau jurang-jurang yang bisa saja menjerumuskan kamu ke dalam situasi yang sama. Artinya di sini kamu harus punya niat yang kuat untuk berubah, agar kehidupan kamu tuh benar-benar berubah, ya, berubah, progresnya bagus, perubahannya signifikan. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau pengen melakukan sebuah perubahan, lakukan perubahan-perubahan itu dari hal-hal kecil. Ini untuk couple maupun single dari Aquarius, ya. Lakukan dari perubahan-perubahan kecil, karena dari kecil-kecil itu kamu akan bisa melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar dan merubah hal buruk menjadi baik yang kecil maupun yang besar-besar. Nah, kemudian ini hati-hati ya, harus melangkah lagi tapi hati-hati. Kemudian untuk yang kartu keempat, Strength, ya, ini untuk couple dan single sama saja. Ya, untuk couple, kamu harus punya kekuatan-kekuatan, tapi sekaligus sebenarnya gini, kekuatan itu bisa muncul sebenarnya dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan penuh cinta. Jadi artinya seseorang yang memiliki power besar itu bukan karena dia tabiatnya buruk, bukan karena dia orangnya nyebelin dan sebagainya, tapi justru dari kasih sayangnya, perhatiannya, cintanya dan sebagainya. Cinta dengan sesama loh ya, bukan cinta-cintaan yang asal gitu, bukan, tapi cinta dengan sesama, kasih sayang dengan sesama, universal ya, bukan cinta kasih sayang asal-asalan, terus main hati asal-asalan, bukan seperti itu, tapi lebih kepada universal love dan kasih sayang juga. Nah, ini akan memunculkan sebuah kekuatan atau power yang besar. Oke? Karena bagaimanapun buat kamu yang couple, gangguan-gangguan di dalam perjalanan hidup kamu selalu ada. Karena ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu yang selalu mencoba untuk mengganggu kehidupan orang lain. Jadi artinya dimanapun, kapanpun akan selalu ada setan-setan di sekeliling kita. Dan keimanan kita, prinsip-prinsip kita, akhlak yang baik, mindset mental yang baik, itu akan bisa mengantisipasi setan-setan yang ada di sekitar kita, gitu kan? Karena setan-setan semacam ini berbentuk bukan setan sesungguhnya, tapi bisa berbentuk dengan manusia. Karena setan-setan sekarang, iblis-iblis sekarang itu bentuknya manusia, gitu loh.
Jadi banyak setan-setan yang berkeliaran di sekitar kita. Nah, kalau kamu bisa mengantisipasi setan-setan ini dalam kehidupan kamu, kamu setia dengan pasangan kamu, gitu kan? Dan hal penting lagi buat catatan ya. Misalnya nih kamu tadi buat yang couple. Buat couple, ini catatan aja. Meskipun kamu sedang dalam keadaan marahan dengan pasangan kamu, sedang ada konflik dengan pasangan kamu, jangan lupa kesetiaan harus kamu jaga, ya. Jangan lantas kemudian kamu mudah sekali diganggu oleh setan-setan yang berbentuk manusia, sementara kamu masih punya pasangan, apalagi kamu masih menikah dalam ikatan resmi, tapi kamu justru jalan sama setan-setan yang gak jelas, apalagi ganti setan. Itu artinya berarti kamu, maaf ya, kualitasnya rendah dan murahan, gitu. Jadi ini diperhatikan. Ini bukan ngejudge untuk siapa-siapa, bukan, tapi ini adalah sebuah warning yang harus saya sampaikan. Karena di sini ada hal yang harus saya sampaikan, bahwa setan itu ada di sekitar kita. Nah, kalau kamu berhasil mengatasi ini semua dengan penuh kasih sayang, prinsip yang jelas, kesetiaan yang sangat tinggi, yang harus kamu jaga, lindungi diri kamu sendiri, ya. Kalau orang Jawa bilang tuh, seng kenceng bentinge, gitu kan. Artinya adalah apa? Jangan mudah menyerahkan diri kepada setan-setan ini. Paham ya? Dengan begitu, kamu akan selamat. Dengan selamat kamu akan mendapatkan keluarga yang bahagia. Meskipun mungkin buat couple Aquarius ini ada yang menjalani keluarga, rumah tangga tapi gagal, terus kemudian kamu ketemu lagi dengan pasangan kamu. Oke, nggak apa-apa. Di sini kalau kamu bisa menjaga betul tindakan dan perbuatan kamu, jaminannya adalah kamu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia bersama orang yang baru dalam kehidupan kamu yang lebih baik, dan mendapati keluarga-keluarga bahagia bersama anak-anak kamu. Oke, seperti itu. Nah, buat yang single, sama saja sebetulnya, ya. Jadi, apa yang kamu lakukan harus dijaga dengan baik, ya. Jadi, pengalaman ini tadi, jadi sebenarnya sama untuk single ini. Penuh kasih sayang, agar muncul kekuatan. Terus single juga harus hati-hati, karena di sini banyak, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sekitar kamu, yang saya sebut dengan setan-setan itu tadi, gitu loh. Agar kamu bisa mendapatkan pasangan bahagia, oke? Yang terakhir adalah, di sini akan ada banyak keajaiban setelah kamu bisa melewati proses itu semua. Jadi semuanya saya melihat bahwa ini happy ending, ya. Ada Page of Cups di mana kamu akan mendapati kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan kemudian kehidupan kamu lebih baik, semuanya lebih baik, dan itu membuat kamu bahagia, damai, dan sejahtera. Oke? Mudah-mudahan bacaan ini bisa sekaligus menjadi doa buat teman-teman Aquarius, baik yang single maupun couple. Mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat, ya. Dan sekali lagi saya bukan mengajari gitu ya, tapi saya mencoba untuk membacakan aja, menyampaikan pesan-pesan yang harus saya sampaikan, dan ini saya berharap bisa menjadi manfaat yang baik buat teman-teman. Oke? Jangan lupa buat teman-teman yang barusan mampir di sini, kalau ikhlas tolong di subscribe, di like, subscribe, dan komentar yang positif, dan kemudian boleh di share juga video ini. Buat teman-teman yang kami juga melakukan private reading atau konsultasi langsung dengan saya, silahkan aja bisa menghubungi WA yang tertera di atas sini atau di deskripsi juga. Kamu boleh menanyakan apa saja tentang asmara, percintaan kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau bahkan menanyakan tentang pasangan kamu juga boleh, gitu kan. Dan kamu boleh konsultasi apa saja. Di deskripsi ada banyak keterangan dan penjelasan. Kamu juga mungkin lagi ngerasa rezekinya seret, ada banyak hal yang harus kamu selesaikan, silahkan bisa konsultasi. Karena di sini kita juga bisa membantu untuk membuka sumbatan rezeki, membersihkan energi, pembersihan energi, dan juga buka aura dan sebagainya untuk kebaikan-kebaikan hidup kamu. Karena jangan lupa bahwa setiap orang sesungguhnya memiliki energi-energi buruk yang menyertai di dalam dirinya, yang kadang tidak disadari bahwa ternyata itu adalah penyebab dari semua kehancuran kamu, kehidupan kamu, kegagalan-kegagalan kamu dan sebagainya, ya. Nanti kita bisa sharing, teman-teman bisa konsultasikan semuanya kepada saya. Dan jangan lupa juga untuk layanan ini berbayar, gitu kan. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ternyata, karena kemarin banyak ya yang teman-teman ternyata nggak tahu bahwa ini berbayar, oke. Dan ketika tahu, sebenarnya kita bisa sharing-sharing, nggak apa-apa, ya. Jadi nggak usah ngeblok, langsung diblokir, gitu kan, nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa, tapi saya pikir sayang-sayang aja, kan kita bisa silaturahmi, bisa sharing-sharing, dan saya juga bisa broadcast apapun yang bisa menjadi manfaat buat teman-teman.
Oke teman-teman, semoga sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan rezeki yang mudah, rezeki yang berlimpah, dan kita semua bahagia, diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.